Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi ataupun mengganti mikrofon untuk Samsung A20s ataupun A207F. Jadi kita cek di sini modelnya SM A207F. Itu A20s ataupun A20s itu tandanya kameranya 3. Jadi kalau A20 biasa itu kameranya hanya 2. Itu pada prinsipnya hampir sama, kayaknya alatnya sama. Jadi kalau misalnya ada permasalahan pada saat melakukan panggilan biasa, itu orang tidak bisa mendengar kita berbicara, lubang micnya sudah kita tusuk, kemudian masih tidak bisa mengirim suara kita. Jadi suara orang tersebut kita dengar dengan jelas, tetapi suara kita tidak bisa didengar orang tersebut. Itu pada panggilan biasa. Jadi kalau misalnya panggilan di loudspeaker ataupun panggilan video, dia menggunakan mic bagian atas. Jadi bagaimana cara mengatasinya kalau misalnya pada panggilan biasa orang tidak bisa mendengar kita, kita harus melakukan penggantian mikrofonnya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita tutorialkan. Pertama ini kita bongkar dulu, karena ini ada lem. Untuk A20s ini sama dengan A20 biasa. A10 itu sama, ya dari belakang untuk backdoornya. Jadi kita sudah lepas menggunakan plastik seperti ini saja, jadi tidak perlu yang lain, karena hanya lem saja seperti ini kita tusuk seperti ini. Ini sudah kita bongkar, jadi sebagai tutorial saja. Kemudian baru kita buka seperti ini. Nah, ini lemnya ada di pinggir-pinggirnya saja. Kemudian baru kita langsung bisa melihat di sini ada baut-baut. Ini sudah kita bongkar juga. Jadi kita bongkar menggunakan obeng plus biasa. Jadi kalau misalnya belum ada, beli saja di online yang 1Z untuk obeng Android. Jadi beda dengan untuk obeng iPhone. Jadi lebih besar sedikit. Kalau iPhone itu lebih kecil untuk obeng plusnya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan tipe handphone kita di rumah. Misalnya banyak yang iPhone, jadi kita bisa beli yang iPhone obengnya, toolnya. Dan apabila banyak Android biasa, kita beli obeng Android biasa seperti itu. Langsung saja kita buka. Misalnya ini sudah kita bongkar semua, langsung kita bongkar seperti ini. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, karena kita tidak ada edit untuk videonya. Ini baut-baut kita bongkar semua. Setelah selesai kita bongkar, bautnya kita bikin kumpul, jadi tidak keleceran kemana-mana. Setelah terbuka seperti ini, langsung kita bongkar saja. Nah, seperti ini. Ini sudah bezel tengah, ini sudah selesai. Ini untuk bagian koper atasnya sudah kita bongkar. Sebelumnya SIM tray-nya sudah kita copot. Jadi untuk bisa membongkar kopernya, bezel tengahnya kita harus copot dulu. Untuk SIM tray-nya sudah kita lepas. Jadi untuk nonton videonya jangan langsung dipraktekin. Itu ada yang di kolom komentar katanya salah yang kita lakukan, jadi judulnya beda, yang kita lakukan berbeda seperti itu, karena dia langsung nonton video langsung praktek seperti itu. Jadi sebaiknya kita menonton video dulu baru dipraktekin seperti itu. Itu yang benarnya dalam mengikuti tutorial yang lainnya, ataupun untuk tutorial-tutorial yang lainnya seperti itu. Misalnya bukan hanya untuk handphone, itu pada umumnya kita harus tonton dulu video baru praktek. Jangan langsung sambil praktek, nanti salah seperti itu. Jadi kasihan kalau misalnya salah yang di judul dengan yang dikerjakan beda, jadi kita salah prosedur. Kemudian di bawah ini ada baut lagi, sudah kita bongkar juga. Ini ada baut 1 2 3. Untuk yang di sini dia bergabung dengan bagian atas ini. Ini kita baut sama, hanya menggunakan obeng plus saja. Ini sudah kita lepas seperti ini. Ini tidak ada lem lagi, kita copot seperti ini saja. Ini antena sinyal sekaligus untuk speaker musik. Nah, ini segi 4 nih speaker musiknya. Kalau misalnya tidak ada suara musik, ini yang kita harus ganti. Nanti kita tutorialkan. Nah, di sini kita langsung melihat di sini ada untuk lubang cas USB, kemudian ini untuk handset, dan micnya adalah di sini. Nah, ini yang segi 4. Nah, ini segi 4. Ini micnya, mikrofon. Jadi untuk penggantian mic ini bisa kita lakukan dengan cara penggantian menggunakan alat blower dan suhu yang tertentu, jadi tidak sembarangan, biar tidak rusak micnya seperti itu. Ini ada yang jual mic mungkin murah, tapi untuk cara pemasangan harus yang benar-benar teliti. Kemudian untuk alatnya juga yang harus benar-benar bagus.
Kalau misalnya kurang bagus, misalnya blowernya ataupun solder uapnya kurang bagus, maka akan rusak micnya untuk waktu pemasangan karena terlalu panas seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita pemula hanya pengguna handphone saja, sebaiknya kita ganti yang satu set. Jadi caranya bagaimana, kita lepas dulu untuk fleksibel bagian atas, copot saja seperti ini menggunakan kuku saja. Bagian atas tidak perlu kita ganggu karena kita fokus bagian bawah saja. Ini untuk penghubungnya. Kemudian di sini ada kabel antena. Ini bisa kita lepas. Nah, ini sudah kita lepas menggunakan kuku ataupun menggunakan karter. Kemudian langsung kita angkat saja seperti ini. Inilah mikrofonnya. Kalau misalnya ada permasalahan pada saat melakukan panggilan biasa, orang tidak bisa mendengar kita berbicara pada panggilan suara. Ini lubangnya ke sini. Ini ada kasa micnya, ada kasa, kemudian nyambungnya ke sini. Ini ada lubang micnya, nah, nyambungnya ke sini. Ini micnya, jadi aliran udaranya nyampe ke situ. Ini yang kita harus lakukan penggantian. Nah, segi 4 ini lubangnya, kemudian lubang bagian casing ataupun buzzer tengahnya. Itu untuk arah nyambungnya. Nah, inilah alatnya. Kalau misalnya ada kerusakan, bisa kita ganti mikrofon ini. Kalau untuk harga mungkin murah, jadi tambah ongkos kirim saja. Untuk cara pasangnya juga mudah, saya kira mudah, meskipun bukan dasar seorang teknisi handphone, saya kira kita bisa melakukannya karena hanya butuh obeng saja. Untuk cara pasangnya seperti ini, kita tempel dulu antena biar mudah. Nah, ini karena ini kecil, kita tekan dulu antena harus kita pasang menggunakan kuku saja, tekan, kemudian kita paskan di lubang casnya di tengah-tengah di sini. Nah, seperti ini. Kemudian fleksibel kita tekan, hanya ditekan saja seperti itu. Ini kita anggap sudah selesai kita ganti, meskipun ini bukan kita ganti, hanya memberikan tutorial saja. Siapa tahu ada yang permasalahan micnya tidak bisa berfungsi, misalnya pada saat melakukan panggilan orang tidak mendengar kita berbicara. Inilah micnya, lubang sudah kita bersihkan tapi masih tidak ada suara. Coba kita cek, misalnya ada bekas masuk air, misalnya di soket fleksibelnya ini kita bersihkan dulu, misalnya masih ada air kita keringkan. Begitu juga di bagian atas, itu untuk penanganan kalau misalnya handphone kita ada masuk air sehingga suara tidak bisa keluar. Itu bukan berarti ini rusak, tapi karena ada konslet di masuk air. Jadi kalau misalnya micnya yang bermasalah rusak, bisa kita ganti seperti ini. Dalam micnya ini, PCB alatnya ini terdapat ada 3 komponen, bisa lebih. Untuk spek kendala, yang pertama untuk cas, kedua untuk mikrofon, ketiga untuk konektor handset, kemudian untuk getar yang bulat ini, kemudian untuk yang nyambung ini speaker musik. Jadi satu alat ini ada 5 PCB nyambung sirkuitnya seperti itu. Jadi kalau misalnya salah satu yang rusak, bisa kita ganti ini juga seperti itu. Saya kira ini kita cukupkan sekian saja untuk cara pasang seperti ini. Tinggal kita tempel saja, kemudian kita baut 1 2 3, kemudian bagian atas ini nyambung ke baut di bagian ini tadi. Kalau untuk harga, teman-teman bisa cek saja di online. Namanya adalah PCB mic cas Samsung tipe berapa yang punya kita, misalnya A20s, A20s, kalau misalnya A20 biasa seperti itu. Jadi sesuaikan dengan handphone ini. Saya kira ini kita cukup sekian saja. Ini kita baut semua, kemudian kita lem, bisa gunakan lem double tip ataupun lem khusus LCD seperti ini, kayak lem akuarium, jadi tidak merusak casing. Jangan menggunakan lem super glue ataupun sejenis Alteco seperti itu. Sudah selesai, kita tempel seperti ini, kemudian kita ikat menggunakan karet supaya lemnya rapat dalam kondisi nempel seperti itu. Saya kira ini cukup dengan sekian saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Salam sukses.